Bapak Ibu guru se-Indonesia, mari kita memulai acara Kombel ini dengan berdoa di tempat masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu? Jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan di Kombel ini, ada beberapa tata tertib yang bisa Bapak Ibu laksanakan ya. Tata tertib yang pertama, demi tertibnya acara ini, mohon nanti ketika presentasi Bapak Ibu mute suara Bapak Ibu ya. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, akan ada waktu untuk sesi tanya jawab pada akhir sesi. Jadi 1 jam materi, ya mungkin nggak sampai 1 jam ya, 1 jam setengahnya lagi nanti paruh waktu lagi nanti kita gunakan untuk tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sesi berbagi dalam Kombel kali ini atau diseminasi yang akan saya lakukan kali ini adalah mengenai disiplin positif keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan segitiga restitusi adalah membangkitkan motivasi. Jadi Bapak Ibu, diri kita apabila motivasi internal tapi motivasi internalnya menurun juga akan membuat kita lebih tahan lama atau lebih kuat untuk melakukan sesuatu dibandingkan kalau Ibu mohon dimute mikrofon peserta. kurang jelas nih Bu. Untuk fasilitator suaranya kurang jelas. Menyalakan suaranya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu terlihat untuk slideshow saya. Bapak Ibu bisa melihat? Terlihat jelas? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Dalam ini ya. Nah, ini adalah latar belakang mengapa saya mengambil tema tersebut. Saya mengambil tema disiplin positif dalam membangkitkan motivasi internal murid. Ya. Yang pertama,
Pentingnya motivasi intrinsik dalam meningkatkan prestasi belajar dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam murid itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bukan motivasi yang misalnya berasal dari luar atau dari lingkungan mereka gitu ya. Kan ada misalnya murid misalnya tidak mau melakukan apa yang kita inginkan misalnya. Nah, kemudian kita menyuruh mereka misalnya untuk melakukan gitu. Tetapi kemudian murid itu belum mau melakukan. Nah, berarti artinya motivasi internal mereka itu belum tumbuh atau belum muncul gitu. Nah, dengan adanya disiplin positif ini nanti yang berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi, nah itu dapat membangkitkan motivasi intrinsik mereka. Ya, kita sebagai guru atau sebagai pendidik bertugas untuk mendampingi mereka untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut, Bapak Ibu. Jadi tanpa adanya motivasi intrinsik, maka peningkatan prestasi belajar dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila itu tidak akan maksimal. Jadi akan lebih maksimal jika mereka tumbuh motivasi intrinsiknya. Karena motivasi yang berasal dari luar atau eksternal itu hanya bersifat sementara. Misalnya berupa bujukan, berupa rayuan, bahkan yang ada kadang-kadang sering terjadi pemaksaan ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Padahal pemaksaan itu tidak bagus karena dampaknya mereka hanya akan mengikuti sementara ya. Itu hanya ilusi. Jadi guru seolah-olah dapat mengontrol murid, tetapi sebenarnya murid tidak bisa yang mengendalikan murid ya hanya murid itu sendiri gitu. Yang mengontrol murid ya hanya murid itu sendiri Bapak Ibu. Jadi bujukan, rayuan, lalu kemudian misalnya pemaksaan dan lain sebagainya itu hanya bersifat ilusi ya Bapak Ibu. Oke, sekarang coba Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu, lalu kemudian kalau ada teman di samping Bapak Ibu, silakan teman di samping Bapak Ibu diminta untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu misalnya. Boleh Bapak Ibu lakukan sekarang Bapak Ibu? Ya, dicoba ya, teman samping kanan kirinya saja suruh membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau tidak? Ayo, Bapak Ibu bisa? Ada yang sudah mencoba? Bapak Ibu ada yang sudah mencoba? Ya, kalau Bapak Ibu tidak membuka kepalan tangan Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu tidak bisa, maksudnya kontrol ada di dalam diri Bapak Ibu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu terbuka, mungkin bisa jadi karena itu adalah hasil dari bujukan teman misalnya, atau rayuan teman misalnya, atau mungkin adalah paksaan ya yang paling biasanya tidak enak gitu ya, paksaan dari orang lain gitu, sehingga akhirnya Bapak membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah seperti itu perumpamannya Bapak Ibu. Jadi latar belakang yang kedua nih, guru tidak dapat mengontrol murid, tapi yang dapat mengontrol murid ya hanya murid itu sendiri. Maka yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah kita membangkitkan motivasi internalnya sehingga murid dapat mengontrol dirinya sendiri gitu. Sehingga nanti akan tumbuh kemandirian dalam dirinya ya Bapak Ibu ya. Jika seolah-olah dapat mengontrol, maka itu hanya sekedar ilusi belaka. Ini kata teori kontrol menurut William Glasser ya Bapak Ibu. Boleh nanti Bapak Ibu searching atau Google ya tentang teori kontrol menurut William Glasser. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu akan memahami bahwa kontrol manusia itu ada pada manusianya itu sendiri, bukan pada orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga, hukuman dan reward atau peraturan sebaik apapun itu tidak akan efektif untuk memotivasi intrinsik ya tanpa adanya kesadaran dari murid itu sendiri. Ya. Jika murid itu sudah muncul motivasi intrinsik, lalu kemudian akhirnya muncul kesadaran, baru mereka akan
melakukan apa yang mereka yakini sebagai hal yang positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman dan reward ini tetap dipaksakan ada, ya bisa saja. Tetapi hukuman dan reward ini hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Tidak yang langgeng gitu ya. Mereka itu sadar dengan sendirinya melakukan hal positif gitu. Biasanya seseorang itu akan melakukan hal negatif karena mereka itu gagal dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Itu kalau murid bisa memenuhi kebutuhan itu secara positif ya aman. Tapi kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan positif itu tidak tahu caranya, mereka akan melakukan hal yang negatif gitu untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan negatif 5 dasar kebutuhan mereka Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada hukuman pun ya justru yang ada murid-murid kita itu akan malah semakin melawan dan semakin brutal Bapak Ibu. Itu yang mendasari adanya perlunya disiplin positif ini berupa keyakinan dan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Dan murid akan dendam terhadap guru biasanya. Nah, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu, sehingga biasanya kalau pada saat pembelajaran kita mereka bikin ulah misalnya atau membuat hal-hal yang membuat kita kecewa begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini karena ada dendam di hati mereka ya, karena mereka belum sadar tuh akan keyakinan dirinya, akan manfaatnya Bapak Ibu. Nah, kemudian latar belakang yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantoro, maaf saya singkat ya, seorang pendidik hanya dapat menebalkan laku murid karena murid bukanlah kertas kosong. Ya, jadi tugas kita itu menebalkan saja Bapak Ibu, karena murid itu sebenarnya mereka sudah punya potensinya masing-masing dari lahir ya. Ada yang disebut sebagai potensi genetik Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa Google atau searching ya di internet, itu ada yang namanya potensi genetik. Jadi ada gen yang ya membuat mereka itu bisa, misalnya mereka mempunyai kemampuan melukis dari kecil gitu ya. Ada yang mempunyai kemampuan bicara dari kecil ya, ada yang punya kemampuan dan lain sebagainya ya. Intinya ada, jadi potensi seseorang itu ya itu sudah ada sejak lahir. Nah, kemudian akan lebih tebal ya, atau akan lebih istilahnya kuat jika ditebalkan oleh kita. Sebagai guru hanya bisa menebalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi murid bukan kertas kosong ya Bapak Ibu, melainkan mereka sudah ada potensinya masing-masing. Lalu kemudian yang kelima, merdeka belajar dalam kurikulum merdeka berarti murid tidak terperintah. Nah, ini salah satu latar belakang yang harus kita lakukan adalah supaya tumbuhnya kemandirian dalam diri murid. Kalau murid itu mandiri, ya mereka tidak akan terperintah oleh orang lain, ya melainkan ada kesadaran dalam dirinya sehingga mereka melakukan hal-hal yang positif yang menjadi keyakinan kita semua gitu. Kemudian jadi arti kata merdeka itu mengandung maksud murid dapat mengatur dirinya atau mempunyai disiplin yang tercipta dari kemandirian dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pengimbasan Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu atau guru dan komunitas dapat mengenali budaya positif serta mempraktikannya dalam pembelajaran dan mengatasi permasalahan murid di keseharian dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi nanti yang akan saya praktikkan adalah mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang kedua adalah membiasakan disiplin positif yang menjadi pembiasaan sehingga akhirnya akan menjadi budaya positif sekolah. Jadi Bapak Ibu, jika keyakinan kelas ini dan segitiga restitusi ini kita laksanakan di sekolah kita masing-masing,
oleh Bapak Ibu masing-masing di sekolah, maka akan menjadi pembiasaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membiasakannya sehari-hari, setiap ada masalah, Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi. Setiap ada permasalahan dengan murid, Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi ya, dengan dasar keyakinan kelas yang ada. Nah, insya Allah itu kalau sudah menjadi pembiasaan, maka itu akan menjadi budaya Bapak Ibu ya, atau menjadi suatu disiplin positif. Ya, jadi membiasakan disiplin positif yang menjadi pembiasaan sehingga akhirnya akan menjadi budaya positif sekolah. Kemudian yang ketiga, guru akan meninggalkan praktik-praktik lama. Ya, praktik-praktik lama misalnya seperti apa ya? Misalnya praktik-praktik yang guru itu tidak bersikap ramah terhadap anak gitu kan. Karena kan bagaimanapun murid kita itu anggap aja seperti jadi guru dengan murid itu seperti petani dengan tanamannya Bapak Ibu ya. Kan kita pengen menghasilkan murid-murid yang punya karakter bagus ya, yang punya keunggulan dalam prestasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya perlu ada kolaborasi yang baik antara guru dengan murid ya, sehingga akan tercipta keakraban dan budaya manajerial yang baik di antara guru dengan murid seperti itu. Nah ini jadi kalau praktek-praktek yang tidak baik ya Bapak Ibu ya, nah ini akan bisa menimbulkan aksi-aksi yang tidak baik juga Bapak Ibu ya, ini seperti aksi bullying dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak kita harapkan ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu sebagai guru ya, guru itu sekarang sedang banyak disorot oleh media ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati betul dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu ya, dalam menjadi pembimbing murid-murid kita ya, karena ya ada berlaku hukum juga masalahnya seperti itu. Jadi ya ini ya Bapak Ibu ya, jadi tinggalkan praktek-praktek lama, tetapi kita mengacu kepada budaya positif yang berdasarkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kelima adalah tujuannya supaya lingkungan sekolah dan kelas akan tercipta suasana positif yang menyenangkan, sehingga akan membuat murid betah dalam belajarnya. Jadi kalau kita sudah bisa berkolaborasi dengan baik ya antara guru dengan murid, kemudian kita bisa menciptakan suasana positif di kelas ya yang menyenangkan tentu ya, tentu disertai juga dengan metode pembelajaran Bapak Ibu yang bervariasi, disertai dengan media pembelajaran Bapak Ibu yang banyak ya, yang menyenangkan, yang murid itu merasa itu adalah sebagai tantangannya gitu ya. Pasti mereka itu akan senang Bapak Ibu, dan mereka akan betah mengikuti pembelajaran kita, dan insya Allah ya ada kreativitas di sana, akan muncul kreativitas, akan muncul inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran kita juga Bapak Ibu ya. Oke, ini bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas. Namun sebelum menerapkan keyakinan kelas, terlebih dahulu Bapak Ibu guru memberikan nilai-nilai apa dari hal yang ditawarkan kepada murid, sehingga murid akan memahami manfaat jika dia melakukan atau tidak melakukan. Contoh ya, misalnya kalau di jalan-jalan kita lihat ya, ada pengendara motor yang tidak menggunakan helm misalnya. Lalu kemudian kita tanya, kenapa nggak menggunakan helm misalnya? Atau ada yang menggunakan helm, kemudian kita tanya, kenapa kamu menggunakan helm? Ya, jawabannya bisa bervariasi Bapak Ibu, tergantung motivasi internalnya. Kalau mereka dipengaruhi oleh motivasi eksternal, pasti mereka jawabannya akan iya karena ada polisi di sana gitu kan. Nah, jadi dia terpacu untuk menggunakan helm itu karena adanya faktor eksternal, faktor luar, dan itu tidak bersifat langgeng Bapak Ibu, hanya sementara, karena begitu polisi sudah nggak ada,
pasti helmnya itu akan dilepas lagi, ya kan? Nah, itu perumpamannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang tumbuh adalah motivasi eksternalnya yang memacu dia melakukan itu gitu, itu tidak akan bertahan lama, hanya bersifat ilusi saja tadi ya, kata William Glasser tadi. Tetapi kalau mereka motivasinya muncul dari dalam dirinya, motivasi internal ya, misalnya mereka yakin dengan menggunakan helm itu mereka selamat, karena helm itu kan untuk melindungi kepala kita gitu. Kalau misalnya kepala kita kenapa-kenapa, itu pasti akan membuat kita tidak selamat. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh keyakinan. Nah, tadi contoh ya. Jadi misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor ya. Jadi tadi kalau motivasi internal yang tumbuh, maka jawabannya adalah untuk keselamatan gitu ya. Kalau saya nggak pakai helm nanti saya nggak selamat begitu. Itu berarti artinya itu motivasi internalnya yang tumbuh. Nah, sehingga itu akan lebih langgeng atau lebih lama dalam melakukan hal tersebut ya. Sedangkan kalau yang motivasi eksternal tadi misalnya, oh karena ini nanti kalau saya nggak pakai helm saya akan ditilang misalnya oleh Bapak polisi. Nah, itu kan berarti eksternal tuh yang menyebabkan kita melakukan seperti menggunakan helm tadi. Nah, itu tidak akan lama Bapak Ibu. Jadi ketika polisi akhirnya dibuka lagi seperti itu. Padahal kan itu tujuannya menggunakan helm itu untuk keselamatan ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Jadi itulah yang dimaksud dengan keyakinan Bapak Ibu. Jadi yakin dalam dirinya bahwa ketika melakukan sesuatu itu positif buat kita gitu. Nah, demikian juga di kelas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu membentuk yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan tahap-tahapan ini ya. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Ya mungkin untuk yang lingkup kecilnya Bapak Ibu di kelas terlebih dahulu. Ya, misalnya di kelas Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ya bersama berkolaborasi dengan murid-murid kita. Nah, apa sih yang apa yang diperlukan kira-kira ketika mereka harus belajar dengan rapi, belajar dengan disiplin, belajar dengan tertib misalnya. Nah, di situ ada kesepakatan nih antara murid dengan guru gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mencatat tuh semua masukan-masukan para murid ya. Jadi dalam hal ini ketika membuat aturan atau membuat tata tertib ya, itu murid dilibatkan Bapak Ibu sehingga mereka merasa oh iya peraturan itu kan kemarin kita semua yang membuat ya gitu. Jadi bukan guru yang membuat gitu atau bukan sekolah yang membuat gitu. Karena kalau dari pihak luar sekali lagi kan tadi murid tidak akan merasa itu bukan saya yang membuat aturan itu kok, kan jadinya saya nggak perlu melakukan itu kan gitu. Nah ini tapi kalau misalnya dibuat bersama-sama berkolaborasi dengan murid, nah ini akan lebih muncul motivasi internalnya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi mencatat semua masukan-masukan dari murid di sekolah, kemudian ditulis di papan tulis boleh ya, atau bisa menggunakan kertas besar ya, kertas yang berukuran poster lah ya, atau bisa juga kalau zaman sekarang canggih kan bisa menggunakan Google Form ya. Nah, di sana mereka bisa menuliskan bebas peraturan apa yang mereka mau laksanakan sebagai keyakinan mereka untuk belajar bersama, bisa tertib, bisa disiplin, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya tentunya sebagai guru kita membimbing ya, atau kita mengarahkan kepada mereka apa saja sih kira-kira yang diperlukan ketika kita sedang melakukan proses belajar mengajar Bapak Ibu ya. Kemudian setiap anggota kelas juga dapat melihat curah pendapat tadi ya di kelasnya.
Nah, nanti kalau dia nggak setuju, misalnya saya nggak setuju yang ini gitu. Oke, kita diskusikan yang ini mau dimasukkan atau tidak misalnya. Kalau tidak dimasukkan ya berarti itu tidak menjadi sebagai keyakinan kelas atau tidak menjadi sebagai kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, setelah kesepakatan atau keyakinan kelas itu disusun ya, jadi susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu ya. Contohnya untuk yang kalimat negatif misalnya ini ada peraturan jangan berlari di kelas atau berlari di koridor gitu ya. Nah, ini kan kalimat negatif karena ada kata jangan. Diganti dengan kalimat positif Bapak Ibu. Kalimat positifnya adalah apa? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, ini akan lebih apa ya? Keyakinan ini itu akan lebih diyakini sebagai hal positif Bapak Ibu dibandingkan dengan yang kalimat negatif yang di atas ini. Ya, mereka seolah-olah kayak dilarang gitu ya. Tetapi kalau ini kan artinya oh iya, kalau berjalan itu kan kalau di koridor ya itu lebih baik daripada misalnya di mana ya hal yang membahayakan mereka gitu ya. Jadi ini membentuk keyakinan murid gitu. Kemudian langkah berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat Bapak Ibu. Anda atau Bapak Ibu mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya kan? Nah, kemudian bisa dirubah Bapak Ibu ya sesuai dengan kalimat-kalimat positif tadi. Lalu selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ya, tadi contoh berjalan di kelas misalnya atau dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, ini kan berarti menunjukkan keyakinan disiplin ya Bapak Ibu ya, disiplin waktu ya ini. Nah, ini dibuat dengan kalimat positif seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Nah, ini adalah kalimat positif. Ya. Ini kalimat positif atau nilai dari kebajikan hormat kepada orang yang lebih tua atau sesama teman gitu ya. Keyakinan ini ya yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kemudian kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk bentuk peraturan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kalau nanti keyakinan kelas sudah terbentuk di masing-masing kelas Bapak Ibu, nanti kalau dikumpulkan atau digabung, nah itu bisa menjadi keyakinan sekolah Bapak Ibu. Jadi misalnya kita samakan nih atau ketika antar kelas sudah menyetor keyakinan kelasnya kan. Nah, mungkin ada yang sama misalnya yang sama bisa dijadikan satu gitu. Yang berbeda ya bisa nanti didiskusikan lagi dengan warga sekolah ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang tahap berikutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ya, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan menjadi berkurang. Karena kan sudah disimpulkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah disimpulkan biasanya kan akan lebih sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas sebaiknya tidak terlalu banyak supaya murid-murid kita itu sudah memahami dari dalam hati jadi mereka sudah hafal lah istilahnya ya Bapak Ibu bahwa itu adalah keyakinan kita ya. Jadi keyakinan sekolahnya bisa 3 sampai 7 saja Bapak Ibu ya, tidak perlu terlalu banyak. Misalnya taat beribadah. Nah, itu adalah keyakinan untuk keseluruhan. Jadi keyakinan yang dibuat adalah keyakinan universal ya Bapak Ibu. Bukan keyakinan yang menurut masing-masing orang itu berbeda-beda gitu ya, tetapi keyakinan yang universal gitu. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya akan sulit dijalankan. Jadi sebaiknya antara 3 sampai 7 cukup Bapak Ibu ya. Misalnya 1 keyakinan taat beribadah, kalau misalnya untuk mewujudkan karakter iman dan takwa ya Bapak Ibu. Terus yang kedua misalnya disiplin,
Disiplin ini kan sebenarnya luas, namun nanti kita bisa jabarkan pada keyakinan kelas masing-masing, ya itu disiplin, ya. Kemudian tanggung jawab, ya tanggung jawab ini kan misalnya berkaitan dengan kemandirian seseorang, ya. Nah itu bersifat kan universal juga, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, tahap yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya. Jadi ada kesepakatan bersama di sini. Kalau sudah ada tanda tangan semua antara guru dengan murid, ya ketika murid melakukan pelanggaran, nah murid itu bisa langsung kita lakukan restitusi dan mereka akan sadar, oh iya saya melanggar atau mengingkari keyakinan yang ini, seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk restitusi ya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat semuanya. Jadi ini langkah sebelum kita melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buat dulu keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya Bapak Ibu. Nah sekarang segitiga restitusi. Mengapa perlu ada tindakan segitiga restitusi ketika ada konflik ya atau ada permasalahan di antara guru dengan murid ya. Apa yang mendasari murid melakukan kesalahan sehingga timbul konflik? Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup ini kan adalah kebutuhan yang urgent ya Bapak Ibu. Contoh, kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh apalagi refreshing misalnya ya yang berhubungan dengan psikologis ya. Kalau yang berhubungan dengan fisik tentu makan, minum, kemudian tidur ya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan yang non fisik atau psikologis sifatnya. Ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima gitu. Kemudian yang ketiga penguasaan ya, kebutuhan penguasaan ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang dewasa saja ya Bapak Ibu, tetapi juga anak-anak kita atau murid-murid kita itu juga butuh penguasaan Bapak Ibu ya, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya gitu. Makanya di kelas kadang-kadang kita bisa melihat ada anak yang istilahnya mencari perhatian ke guru ya, itu dalam upaya untuk penguasaan tadi ya membutuhkan pengakuan atas kemampuannya dia gitu. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan akan pilihan. Ya, mereka berhak memilih. Ya, karena hidup kan pilihan ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka pilihannya itu dikekang, ya tidak diberi kemerdekaan untuk memilih, ya mereka akan melakukan pelanggaran biasanya kalau tidak tahu penyaluran yang positifnya ya Bapak Ibu. Lalu yang kelima ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Contoh tadi refreshing. Nah refreshing itu apa? Kebutuhan rasa senang ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi yang misalnya membuat senang, menyanyi misalnya. Menyanyi itu kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu. Ya dengan menyanyi orang tersebut bisa senang. Nah ini adalah contoh-contoh 5 dasar kebutuhan manusia ya Bapak Ibu. Jangan lupa ya bahwa manusia itu semuanya membutuhkan 5 kebutuhan ini gitu. Nah kemudian konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak ya betul tadi bahwa semua ini dibutuhkan oleh manusia secara general baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah kemudian dari 5 kebutuhan tersebut ya ada 1 kebutuhan fisik yang ini ya adalah kebutuhan fisik untuk bertahan hidup, sedangkan yang lain adalah kebutuhan psikis ya Bapak Ibu ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, sekali lagi Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa murid sebenarnya mereka ingin mendapatkan kebutuhannya di kelas gitu. Kalau mereka melakukan hal-hal yang misalnya membuat kita jengkel gitu ya Bapak Ibu ya, atau membuat kita kesel gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka cuma mau memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran ya, mereka rame misalnya. Nah ramenya kenapa? Ya kita harus tahu dulu mereka melakukan hal itu karena mau memenuhi kebutuhan yang mana seperti itu. Kita harus pahami dulu kebutuhan yang mana yang mau mereka mau dipenuhi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan mereka lapar begitu. Ya, biasanya orang kalau lapar itu kan gelisah gitu ya, pengen makan gitu kan gelisah, gimana ini gak ada makanan dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian mewujudkannya karena tidak bisa secara positif, akhirnya mereka melakukan yang negatif, rame misalnya, atau menunjukkan hal yang negatif lainnya seperti itu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi pahami 5 kebutuhan dasar manusia tadi dulu Bapak Ibu sebelum kita melakukan restitusi gitu. Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademis, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Ya, jadi oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Misalnya tadi ada anak atau murid kita yang berantem misalnya ya, saling menyakiti secara fisik, ya kan? Nah, berarti mereka itu sedang memenuhi kebutuhan ini Bapak Ibu, penguasaan barangkali gitu. Ya, atau mungkin ada hal lainnya juga yang membuat dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini ya. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Tuh. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan cinta kasih sayangnya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisah diri dari yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat murid ada yang mojok sendirian gitu, dia tidak punya teman, seolah-olah itu bukan karena dia itu ada kelainan atau bagaimana Bapak Ibu, tapi dia itu membutuhkan satu kebutuhan yang belum terpenuhi kebutuhannya dia, yaitu tadi kebutuhan akan cinta kasih sayang. Nah, coba Bapak Ibu dekati dengan cinta kasih sayang, pasti dia itu nanti senang ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini gitu ya. Kemudian kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk pemenuhan kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, yang kita perlu lakukan adalah mencari solusi Bapak Ibu, bukan mempermasalahkan permasalahannya gitu ya. Kalau kita mempermasalahkan permasalahannya, itu permasalahan nggak akan selesai-selesai Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah dengan mencari solusi, tentu solusi-solusi yang positif. Dengan restitusi, guru berarti berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Ya, secara mandiri dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu sesuai pada tahapan restitusi Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, Bapak Ibu membuat daftar pertanyaan dulu nih, bisa ya sebagai panduan gitu. Atau kalau misalnya kita sudah biasa melakukan restitusi itu, boleh tidak menggunakan panduan itu gitu ya, silakan. Ya itu bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu berusaha menggali mereka Bapak Ibu, secara internalnya mereka seperti apa, membutuhkan kebutuhan apa gitu. Nah, nanti mereka yang akan memenuhi kebutuhan itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah yang pertama ini, yaitu menstabilkan identitas.
Ini adalah tahapan pertama, ya. Baru setelah menstabilkan identitas, nanti langkah berikutnya Bapak Ibu melakukan validasi tindakan yang salah. Ini tahapan kedua. Baru setelah itu Bapak Ibu lanjut ke menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Nah, contoh misalnya ada murid yang melakukan kesalahan apa misalnya dia terlambat masuk kelasnya ya. Nah, nanti kita stabilkan dulu identitasnya, kita panggil berdua dengan kita saja, nggak perlu Bapak Ibu misalnya di depan murid-murid yang lain, karena kan manusia itu punya 5 dasar kebutuhan tadi, ada psikologis mereka juga. Kalau kita langsung tegur mereka di depan kelas, ya mereka tentu malu gitu kan, karena ada rasa kasih apa tadi kebutuhan kasih sayang tadi Bapak Ibu ya. Jadi mereka merasa malu dan lain sebagainya. Nah, itu tidak efektif Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita lakukan, kita berdua ngobrol dengan anak tersebut yang melakukan kesalahan tersebut. Lakukan dulu menstabilitas identitas Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Gitu. Oke, kamu terlambat ya, berapa menit gitu. 5 menit, Bu, gitu. Oh iya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada kok kemarin teman kamu juga melakukan terlambat seperti itu gitu ya. Ya, intinya pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya, bahwa manusia itu ya tempatnya salah. Ya, benar itu ada karena adanya salah dulu. Kalau nggak ada salah, maka tentu nggak akan ada kebenaran kan Bapak Ibu. Ya, jadi kita stabilkan dulu. Ya, bukannya kita memaklumi kesalahan mereka, bukan ya, tetapi kita berupaya untuk memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa manusia itu tempatnya salah seperti itu gitu. Tetapi dengan kesalahan itu kita bisa memperbaikinya sendiri kok seperti itu gitu intinya Bapak Ibu ya. Nah, ini menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, ada teman kamu kemarin juga melakukan ya. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan, nggak apa-apa ya. Tetapi kan bagaimana kita mengatasi permasalahan ini, tentu kamu pasti bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru masuk ke kesalahannya dia Bapak Ibu. Nah, kita tanya tuh alasannya, mengapa kamu melakukan itu, kenapa kamu terlambat dan lain sebagainya, kenapa, ada apa, ya, bagaimana kamu bisa terlambat, ya, sehingga kamu ketinggalan pelajaran ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya, kamu sebenarnya terlambat menurut kamu salah apa benar gitu kan. Nah, nanti kan anak akan menjawab sendiri Bapak Ibu. Oh, itu salah Bu, saya Bu. Kenapa salah? Ya, karena kalau terlambat saya ketinggalan pelajaran. Memang kenapa kalau ketinggalan pelajaran? Ya, saya akan rugi. Nah, seperti kalau sudah muncul keyakinan dalam dirinya, nah itu berarti sudah masuk ke sini Bapak Ibu ya. Kita tanyakan keyakinan yang mana yang kamu langgar. Nah, dari perbuatan kamu tadi. Oh iya Bu, saya melanggar atau saya tidak sesuai dengan keyakinan nomor 2, yaitu disiplin misalnya. Nah, dia bisa menjawab sendiri kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menanyakan bagaimana mereka bisa memperbaiki itu gitu ya. Nah, nanti anak akan menjawab sendiri, oh ya saya besok lagi tidak akan melakukan itu lagi Bu, saya akan berupaya untuk datang tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terbentuk kesepakatan ya kita tinggal amati gitu ya. Kita tinggal bimbing mereka untuk tidak melakukan kesalahan lagi, atau kalaupun melakukan kesalahan ya kita lakukan restitusi kembali Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi Bapak Ibu itu itu akan lebih akan memunculkan motivasi internalnya dia. Tadi kan pasti dengan pertanyaan-pertanyaan ini si murid itu akan muncul jawaban-jawaban atas dasar pola pemikirannya dia gitu.
atau atas dasar hatinya dia gitu kan. Nah itu berarti sudah muncul yang namanya motivasi internal Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya hentikan dulu. Saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Saya izin share screen terlebih dulu lagi ya Bapak Ibu ya. Terlihat videonya Bapak Ibu? Kalau tidak terpapar itu bagaimana? Kira-kira akan menyebabkan apa? Mengakibatkan apa? Pada saat ini ajar nih ya, dan itu sahabat ya kan ada yang berjalan tuh nanti dengan begitu yang apa membentukkan dalam dalam pelajaran dan rugi ya. Kemudian manfaat apa yang kita makan tadi ya kamu sudah tahu ya. Terus sama ya. Pasti akan melakukan sama ya kita tidak terlepas dari yang kita kan kita bisa benar karena ada salah ya, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa lebih baik ke depan kita ya karena kalau terbiasa sama kita maka kita itu sombong jadi rasa kalau benar ya kita harus dan next pan aja dan mau menjadi baik depannya masih ada itu itu kamu punya alasan apa di tetangga datang apa ya alasannya pada saat istirahat kamu ngobrol kelamaan ya jajannya suka makannya sambil ngobrol itu ya gitu ya tetapi kira-kira bagaimana nih solusinya kalau kamu ya mungkin kamu bisa mengambil antur yang lebih buat ya supaya kamu antur paling belakang ya kita ada dengan sudah tahu solusinya ya untuk masalah kalian dua ya kita ini harus buat supaya tidak lambat itu ya. Selanjutnya berarti dengan nanti next ke depan bisa memperbaiki
ya. Ini ya. Amin, alhamdulillah. Hati ya, Yudis ya. Iya. Aja ya. Udah naik ke depan. Ya. Semangat. Oke, sama-sama. Raja, Ibu mau nanya nih. Kemarin kan Ibu sudah melakukan segitiga restitusi terhadap kamu ya. Nah, apa tanggapan kamu setelah kamu Ibu lakukan restitusi? Tanggapan saya setelah Ibu selesai melakukan restitusi kepada saya tuh pertama saya merasa nyaman, yang kedua saya juga merasa tidak terintimidasi ketika melakukan suatu kesalahan, dan yang ketiga saya juga bisa lebih menyadari kesalahan saya sendiri, jadi tidak merasa dipojokkan gitu kayak kamu tuh salah begini begitu. Jadi ya saya bisa mengevaluasi diri sendiri lah kayak gitu. Keren itu Praja. Kemudian apa namanya pada saat menanyakan solusi, apakah Praja itu merasa solusi itu datang dari Ibu atau dari kamu sendiri? Itu dari saya sendiri sih Bu, karena kan ibu kan sejauh waktu melakukan restitusi kan cuma menanyakan hal secara general aja ya, dan saya mencari jawaban dari kesalahan saya itu ya dari diri saya sendiri kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya Praja ya atas tanggapan positifnya. Semoga terus maju ya. Amin. Baik Bapak Ibu, nah itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya Bu, Bapak Ibu ya, untuk menangani kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam proses pembelajaran murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand, lalu kemudian bisa membuka mic-nya. Ya, ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke. Ini ada Bapak atau Ibu Rostina ya. Rostina ingin bertanya, atau Bapak Paidi atau Bapak Jupiter. Silakan open mic Bapak Ibu. Ibu Rostina ya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Rostina. Silakan open mic Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, Ibu Rostina, apakah jadi mau bertanya atau hanya ini apa salah mencet ini tombol raise hand? Bu Rostina, atau barangkali Pak Arnold, ya silakan Pak Arnold. Ya, yang open kamera aja ya. Silakan Bapak Ibu. Open mic. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Made. Silakan Bu Made. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Bu Yunita dari Provinsi Bali.
Jadi sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya, materinya sangat menarik ya Ibu ya. Kebetulan di sekolah saya penerapan segitiga restitusi ini masih belum terdengar Ibu di sekolah saya, terutama untuk dalam menangani permasalahan siswa yang punya kasus di kelas gitu. Jadi saya sangat tertarik ke depannya, saya ingin mencoba meskipun sekolah saya belum ada eh, maksudnya itu ya belum ada yang menginisiasikan Bu ya, Bapak Ibu guru MAPU untuk mencoba menerapkan ini, baik juga guru BK saya belum tahu juga, cuma dari penjelasan Ibu tadi ada ketakutan beberapa tapi yang saya takut hadapi ke depan. Kira-kira nanti misalnya tantangan apa, kesulitan apa yang biasanya nanti kita akan temui ketika penerapan segitiga restitusi ini ya Ibu ya. Begitu pertanyaan saya Ibu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Yunita dari Bali ya. Pertanyaannya adalah kesulitan atau kendala apa yang biasanya nantinya akan dihadapi ketika melakukan segitiga restitusi gitu ya. Ya, biasanya sih tergantung dari case-nya ya, Bu Yunita ya. Jika case-nya itu ringan, ya maka segitiga restitusi ini nggak perlu berlama-lama Bapak Ibu, langsung biasanya murid itu akan tumbuh motivasi internalnya sendiri sehingga kemudian dia mau memperbaiki perilaku yang menjadi kesalahannya Bapak Ibu. Akan tetapi jika case-nya ini cukup berat, ya memang segitiga restitusi sebaiknya kita lakukan agak lama ya Bapak Ibu. Kita penjajakan terlebih dahulu terhadap permasalahannya. Kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar apa yang sedang mereka mau penuhi gitu. Ya intinya tadi gitu ya. Jadi kita harus dapat mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi gitu. Ya, jika misalnya kebutuhan fisik misalnya, ya berarti kan solusinya adalah fisik gitu. Kalau kebutuhan psikis ya berarti solusinya juga psikis juga, mereka harus bisa secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan itu Bapak Ibu. Itu kalau fisik mungkin bisa kita bantu begitu kan ya, tetapi kalau psikis kan munculnya dari dalam diri manusia itu sendiri sehingga ya kita hanya bisa membantu untuk membangkitkan motivasi internalnya untuk merubah ya dari kondisi yang tadinya tidak nyaman ya menjadi nyaman ya. Jadi intinya seperti itu ya Bu Yunita. Jadi biasanya sih tergantung case-nya. Tetapi kalau sepanjang pengalaman saya melakukan segitiga restitusi itu tidak ada kendala yang berarti dari pihak kita atau pihak guru ya untuk melakukan restitusi itu ya aman-aman saja. Bahkan anak-anak itu setelah direstitusi gitu ya mereka lalu kemudian motivasi internalnya tumbuh dengan baik sekali, kemudian mereka juga secara mandiri mereka kemudian tumbuh kemandirian ya. Lalu kemudian mereka berpikirnya menjadi lebih dewasa Bu Yunita. Ya, saya ada pernah kasus anak saya juga awalnya dia berperilaku ya kayak seperti kekanak-kanakan begitu ya. Kemudian setelah saya lakukan restitusi karena dia melakukan kesalahan, lalu kemudian si anak tersebut berubah menjadi lebih dewasa. Ya, artinya apa yang kita inginkan sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi biarkan anak sendiri biarkan murid kita sendiri yang menggali potensinya sendiri Bapak Ibu. Karena mereka sebenarnya sudah punya potensi dalam dirinya. Hanya belum istilahnya kalau misalnya kayak petani itu padi atau sawahnya itu belum subur karena belum kita beri pupuk gitu. Atau belum kita siram ya tanamannya sehingga mereka layu gitu kan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsip guru dengan murid selayaknya adalah seperti petani dengan sawahnya sehingga di dalam keseharian kita bisa menciptakan kenyamanan, keamanan bagi murid-murid kita dan ketika kondisinya aman, nyaman, mereka belajar dengan kita itu pasti nagih Bapak Ibu ya, pasti nagih. Nah, suatu saat misalnya mereka apalagi menyenangkan pembelajaran kita misalnya dengan kita berikan
teknik-teknik, metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, apalagi pasti mereka juga akan nagih ya. Contoh, saya pernah melakukan pembelajaran diawali dengan mindfulness Bapak Ibu ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, ini juga salah satu disiplin positif untuk anak-anak kita yang butuh penyegaran secara psikologi ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan mindfulness ya dengan musik-musik yang lembut misalnya dilakukan di awal pembelajaran, kemudian duduk hening sejenak. Lalu kemudian kita bisa menggunakan kata-kata yang ada di Google banyak sekali Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu searching di Google ya, kata-kata mindfulness yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan motivasi, itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, bisa gunakan itu, lalu kemudian diiringi musik-musik yang lembut ya, musik-musik mindfulness itu banyak di YouTube juga ya. Nah, anak-anak itu senang dengan begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga mereka nagih besoknya lagi, Pak, Bu, besok gitu lagi ya Bu, gitu ya. Atau setelah itu kemudian kita bisa menggunakan ice breaking ya untuk menambah gairah belajar mereka lagi ya, itu sangat bagus lagi ya. Jadi dengan ice breaking atau permainan, apalagi di waktu-waktu yang cukup cukup rawan ya Bapak Ibu, waktu-waktu yang cukup rawan itu adalah di siang hari misalnya, itu mereka itu sangat membutuhkan itu gitu Bapak Ibu ya, karena kan belajar itu kan ya kalau penat juga gitu kalau seharian kan Bapak Ibu, kita aja yang orang dewasa belajar seharian aja penat, apalagi anak-anak kita gitu, apalagi murid-murid kita. Nah, itu kita suguhkan dengan permainan-permainan yang menarik gitu ya, yang membuat mereka terpancing untuk bahagia Bapak Ibu ya, ibaratnya kita meningkatkan hormon endorfinnya mereka dulu gitu Bapak Ibu, karena kalau hormon endorfin manusia itu muncul dengan kebahagiaan, dengan kondisi-kondisi yang memancing kebahagiaan, nah dia itu akan tumbuh motivasi internalnya Bapak Ibu, seperti itu gitu ya Bu Yunita, jawaban dari saya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih banyak Ibu. nanti bisa dipraktekkan di tempat Bapak Ibu. Segera akan terima saya kasih. praktekkan Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yunita. Oke, baik, silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu sampai pukul 10 ya. Atau 9.30 juga nggak apa-apa kalau nanti sudah tidak ada pertanyaan. Masih ada Bapak Ibu? Silakan yang raise hand. Apakah yang raise hand karena ingin bertanya? Pak Paidi, Pak Yupiter, Bu Rostiana tadi, jadi tidak? Silakan Ibu. Makasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa materi yang Ibu bawakan hari ini, sangat menarik terkait dengan budaya positif ya. Di mana setelah saya mendengar materi dari Ibu ini, saya merasa kurangnya sebagai guru. Selama ini saya keliru ya, keliru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa saya, di mana di saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, saya selalu memberikan sanksinya mungkin dalam bentuk yang secara fisik ya, dan ada juga secara mentalitas dengan mengatakan hal-hal yang kurang etis ataukah yang kurang baik. Yang jadi pertanyaan saya, Bu, ya, kira-kira langkah apa yang harus saya ambil ketika saya mau menciptakan motivasi intrinsik dalam diri siswa saya terkait dengan pendisiplinan mereka untuk datang di sekolah untuk ikut belajar. Mungkin itu, Bu, langkah-langkah yang bisa saya ambil, kira-kira apa saja sehingga motivasi intrinsik dari para siswa saya itu bisa muncul dengan sendirinya tanpa saya harus memberikan motivasi secara eksternal. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Reniwati, cukup jelas ya.
bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid kita gitu ya. Ya seperti yang saya tadi paparkan Bu Remi, langkah pertama adalah kita membuat keyakinan kelas dulu. Karena dengan keyakinan kelas itu, murid-murid kita itu akan memahami bahwa peraturan ini dibuat untuk apa gitu. Untuk kemaslahatan mereka atau untuk manfaat untuk mereka atau untuk siapa kan gitu. Nah dengan mereka mengetahui, oh iya ini misalnya contoh keyakinan tentang taat beribadah. Apa sih manfaatnya taat beribadah? Nah mereka harus paham. Oh manfaat taat beribadah ya salah satunya kita membutuhkan kita membutuhkan ibadah bukan sebagai suatu kewajiban. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena sebagai sesuatu kewajiban itu kan terasa berat ya Bu Remi. Tetapi kalau kita memberikan keyakinan terlebih dahulu, kamu itu melakukan ibadah itu kan sebenarnya kamu berdoa itu butuh enggak? Nah, diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terlebih dahulu Bu Remi gitu ya. Jadi misalnya kamu butuh enggak berdoa? Saya butuh Bu. Untuk apa kamu berdoa? Ya supaya dalam diri saya ada apa ya kekuatan Bu. Dengan doa itu adalah motivasi saya Bu. Atau doa itu adalah kekuatan saya untuk melakukan hal yang terbaik buat saya Bu. Nah dengan dia yakin pada dirinya bahwa doa itu baik dan doa itu perlu, butuh. Nah, pasti dia itu akan melakukan itu, Bu Remi. Gitu. Jadi, langkah pertama di kelas kita buat dulu keyakinan-keyakinan kelas yang kita wujudkan secara positif gitu. Ya, contoh tadi misalnya ada taat beribadah, disiplin, ya, kemudian apalagi ya jujur misalnya ya, keyakinan tentang kejujuran misalnya. Kira-kira kalian butuh jujur enggak? Butuh. Untuk apa kejujuran? Nah, misalnya seperti itu. Karena kalau enggak ada satu sama lain enggak jujur, kita tidak bisa diberi keadilan, Bu. Nah, kalau sudah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau sudah muncul jawaban-jawaban seperti itu pada diri anak, pada diri murid, berarti di situ sudah muncul motivasi internalnya dia, Bu. Nah, tinggal kita buat itu sebagai suatu keyakinan kelas. Seperti itu ya, kira-kira Bu Remi ya. Ya, contoh kayak tadi, kamu kenapa menggunakan helm di jalan? Perlu menggunakan helm. Ya, karena saya mau melindungi keselamatan saya, Bu. Mau melindungi kepala saya. Kalau di jalan, ya jatuh kan jadinya saya masih pakai helm, aman gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya jawabannya, ya saya pengen itu aman dari tilang misalnya atau itu di sana itu ada polisi Bu, saya takut gitu. Nah, itu berarti motivasi eksternal yang muncul Bu. Nah, kalau motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama. Begitu sudah melewati polisi, dia lepas lagi di helm. Nah, padahal itu jalannya masih jalan ramai ibaratnya. Nah, itu berarti bukan suatu keyakinan ya. Karena ada dasar motivasi eksternal. Nah, tapi kalau yang tadi karena saya pengen selamat Bu, saya pengen selamat. Nah, itu adalah keyakinan Bu. Jadi jelas ya Ibu untuk bedanya keyakinan dengan yang ya Ibu ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya, itu pertanyaan dari Bu Reni bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi di awal pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya mereka paham mereka melakukan itu untuk apa, mereka tidak melakukan itu untuk apa, manfaatnya apa. Nah, dengan mereka mengetahui manfaatnya, maka yakin dengan seyakin-yakinnya murid itu pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik buat dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut yang lain Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaan saya memuaskan atau barangkali kalau Bapak Ibu ada pengalaman yang lain, boleh saling berbagi Bapak Ibu. Silakan ya Bapak Ibu, silakan di yang punya pengalaman misalnya mau bertanya. Ini ada yang raise hand dari Pak Bu Adian, dari Bu Miss Diar, dari Pak Daniel,
dari Pak Muhammad Kabugis, dari Pak Yupiter Antonis, Pak Paidi, apakah ingin bertanya atau hanya karena ini? Oh, absen belum muncul. Ya, absen itu nanti 15 menit mau ditutup ya, Bapak Ibu, mohon sabar dulu ya. Mohon bersabar karena absensinya atau presensinya nanti akan di-share sebelum 15 menit terakhir ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Ibu. Ya, silakan Ibu. Dari mana ya? Bu Islam. Izin. Oke, silakan Bu Islam. Ya, salam kenal buat guru se-Indonesia. Saya Ikramia dari SMA Negeri 1 Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Wow, lumayan jauh dari Sulawesi. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, Ya. silakan ya. Untuk ini apa ya Bu? Restitusi ya? Ya, temanya restitusi Bapak Ya. Ibu. Ya, untuk restitusi, untuk modulnya saya sudah kemarin kan kerja PMM ya Bu, ada modul, kemudian saya pilih disiplin positif. Nah, salah satunya di dalam itu ada restitusi. Nah, untuk restitusi, alhamdulillah saya sudah terapkan pada satu siswa saya. Memang yang akhir-akhir ini ada pelanggaran. Masalah tidak ada, kemudian masalah kehadiran juga tidak ada. Itu pelanggarannya Ibu, itu pelanggarannya. Alhamdulillah untuk restitusinya saya terapkan, alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi memang restitusi ini sangat besar pengaruhnya gitu. Nah, pertanyaan saya Ibu, pertanyaan saya, apakah restitusi ini bisa diterapkan pada semua pelanggaran yang siswa lakukan? Ya, maaf Ibu, saya tadi lambat masuk. Saya kira kiranya saya jam 10, ternyata sudah ini. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Islamnya. Ya, jadi memang kita mulainya tadi jam 8 WIB ya Bapak Ibu. Mungkin yang di Indonesia bagian timur jam 8-nya adalah 8 WIT ya, sehingga tidak tidak sama gitu ya. Mohon maaf. Ya. Ya, jadi Bu Islamnya ini sudah mempraktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi bagus juga ya. Teman-teman sudah ada yang mempraktekkan dan hasilnya luar biasa ya Bu Islamnya ya, ternyata memang ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah restitusi ini dapat dipraktekkan untuk semua pelanggaran atau semua kesalahan? Bisa Ibu jawabnya. Ya, menurut kalau saya pribadi pengalaman saya, semua bisa dilakukan dengan segitiga restitusi itu. Karena segitiga restitusi ini bersifat universal, untuk semua permasalahan itu bisa. Ya, kalau misalnya guru pandai ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi mereka, yang menggali motivasi internal mereka, itu bisa banget Bapak Ibu. Tidak harus permasalahan yang hanya ringan saja atau yang istilahnya permasalahan biasa ya, permasalahan berat pun juga bisa. Bahkan anak-anak yang depresi misalnya ya, itu kan berarti ada gangguan di psikisnya ya, itu bisa dilakukan restitusi Bapak Ibu. Sehingga kemudian dia akan muncul tuh jawaban-jawaban kenapa dia melakukan, kenapa dia merasa depresi ya. Padahal itu hanya pikirannya dia sendiri gitu yang menciptakan. Jadi kita pun juga harus melihat kebutuhan dasar yang mereka wujudkan gitu ya. Apakah dia butuh kasih sayang, apakah dia butuh pengakuan, atau butuh kuncinya Bu Islamnya
tadi intinya adalah kita mengenali 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, 5 kebutuhan dasar tadi kita harus identifikasi dulu. Karena sebenarnya kebutuhan apa? Dari kebutuhan itulah maka kita pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya kebutuhan tadi dia akan menggali sendiri, akan menyelesaikan sendiri, secara mandiri. Itu istilahnya jawaban saya kira-kira. Ibu, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama Bu Islamnya. Ya, Bu. Kenali 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu ya, karena pada dasarnya setiap manusia itu memang membutuhkan kebutuhan 5 kebutuhan tadi gitu ya. Itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum Bu. Oke, ada pertanyaan. Oke, ya silakan Bu Jumiasi ya. Bu Jumiasi atau Bu Yanti ya? Ya, Bu Yanti. Oh, Bu Yanti. Perkenalkan Okay. saya. Ya, silakan Bu Yanti. Yanti ya, Bu Yanti dari SMK 1 Banjar, Jawa Barat. Oke. Mau tanya nih Bu ya, setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu, pertanyaan dari teman-teman, ada satu hal yang saya masih ragu ataupun apakah ini bisa dikatakan kepada disiplin positif atau tidak. Nah tadi kan mengenai permasalahan dari siswa ya Bu, masalah kesiangan, lalu bolos, tidak mengerjakan tugas. Apakah bisa hal yang lainnya yang bisa dimasukkan kepada disiplin positif? Misalkan kebersihan kelas. Itu kadang-kadang kan kita kalau masuk ke kelas, anak-anak suka males ya menyapu ataupun yang lainnya. Apakah itu bisa diangkat menjadi disiplin positif? Tidak. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan disiplin positif tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus dan menarik ya Bapak Ibu. Jadi Bu Yanti, jadi disiplin positif itu adalah kita lihat dari makna katanya ya Bapak Ibu ya. Oh, disiplin itu sendiri sih sebenarnya kan dari asal kata disipline yang artinya belajar. Ya, positif berarti yang baik gitu. Berarti sebenarnya disiplin positif itu adalah belajar tentang hal-hal yang baik. Nah, kalau dari pertanyaan Ibu tentang membersihkan kelas ya, berarti itu juga termasuk adalah upaya untuk melakukan disiplin positif gitu. Jadi sangat-sangat bisa Ibu untuk dilakukan keyakinan kelas ya. Jadi nanti dibuat saja misalnya supaya terbentuk keyakinan kelas itu berarti bisa peduli gitu misalnya ya, keyakinan kelas peduli misalnya atau saling peduli misalnya. Nah, saling peduli kan berarti di dalamnya itu ada peduli terhadap teman, peduli terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kalau sudah ada kata peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk juga lingkungan fisik. Nah, ini kalau misalnya kita berikan keyakinan ke anak-anak, ini kamu perlu nggak nak misalnya kelasmu menjadi bersih? Perlu Bu, kenapa memang harus bersih? Ya Bu, kalau kotor kan jijik misalnya, atau kalau kotor kan saya jadinya nggak nyaman Bu kalau belajar. Nah, kalau merasa nggak nyaman atau nggak enak gitu kan, nah itu berarti sudah muncul keyakinan dalam dirinya bahwa kebersihan itu adalah penting gitu atau perlu. Nah, kalau nggak bersih maka mereka nggak nyaman. Nah, berarti
itu bisa kita lakukan sebagai sebuah keyakinan, Bu. Ya, jadi nanti bisa diidentifikasi untuk dijadikan sebagai keyakinan. Nah, silakan diterapkan di situ di kelas Ibu gitu, bahwa menjaga kebersihan, untuk kenyamanan belajar, saling peduli dan lain sebagainya itu adalah penting gitu ya. Nah, kemudian dibuatkan daftar untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, nanti kalau misalnya ada pelanggaran dari murid, misalnya murid membuang sampah sembarangan di kelas misalnya ya. Nah, kita lakukan restitusi itu ya. Kita lakukan restitusi, ya oke, kamu melakukan pelanggaran ini, alasannya kenapa misalnya ya. Kita lakukan dengan tahap. Terima kasih. Itu validasi tindakan, menentukan identitas dulu, bahwa setiap manusia itu pasti punya salah, tetapi kesalahan itu kan harus menjadi pengalaman untuk dijadikan untuk bisa kita untuk bisa kita atasi solusinya gitu kan ya. Nah, ini anak-anak kita atau murid-murid kita itu harus bisa memahami langkah-langkah bagaimana cara mengatasi permasalahan dirinya. Nah, sehingga di sana akan muncul kesadaran. Oh iya, tadi saya salah itu. Lagi deh itu, dan dia akan sadar dengan sendiri. Berarti harus membuangnya di tempat sampah, di sini, di situ ya, atau di mana yang sudah kita sediakan tempat sampahnya. Seperti itu kira-kira Bu Yanti. Jadi tumbuhkan dulu keyakinan dalam dirinya, perlunya dia melakukan itu gitu, atau perlunya seseorang melakukan hal positif tersebut gitu. Kalau sudah muncul keyakinan ya akan manfaatnya apa dan lain sebagainya, kalau tidak dilakukan akan merugikan dia dan lain sebagainya. Nah, dia akan muncul kesadaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Oke, Iya. itu pertanyaan, itu jawaban untuk Bu Yanti, Iya. Kak Daryanti ya dari Jawa Barat. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Iya. Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya paham sekali. Berarti intinya itu kita sebelum melanjutkan melanjutkan ke disiplin positif, kita harus membuat dulu keyakinan kelas ya Bu. Nah, Betul. untuk menumbuhkan tersebut itu ya disiplin positif agar anak bisa mentaati apa yang sudah diyakininya, itu harus ada mungkin ada hukuman dan timbal baliknya ya Bu. Misalkan ada penghargaan, kalau tidak dilaksanakan mungkin ada sanksinya. Mungkin itu ya Bu yang saya paham. Enggak perlu Ibu, enggak perlu ada hukuman dan penghargaan Ibu, karena hukuman itu biasanya hanya akan membuat luka di di dalam diri murid ya, biasanya gitu. Apalagi kalau hukumannya itu yang bersifat fisik atau hukuman yang bersifat istilahnya mempermalukan anak misalnya, atau anak-anak kan kadang-kadang kalau misalnya di depan anak-anak yang lain kan nggak mau itu kita omelin dan lain sebagainya kan, itu dianggap sebagai itu adalah hukuman. Justru hukuman itu nanti akan membuat segitiga restitusi akhirnya tidak jalan Ibu. Ya, nah maka nggak perlu ada hukuman, tetapi yang ada adalah komitmen untuk memperbaiki bersama. Iya, jadi ada komitmen. Jadi Ibu buat komitmen bersama murid Ibu tadi yang melakukan, oke kita komitmen ya nak, kamu komitmennya apa kalau seandainya kamu melakukan kesalahan itu lagi misalnya ya. Nah dia akan janji sendiri kan. Betul. Iya, mending komitmen ya. Komitmen ya, ya maksudnya itu bukan hukuman ya. Jadi komitmen, adanya komitmen yang dibuat oleh anak itu sendiri. Kita hanya menyetujui, mungkin itu ya Bu ya. Ya betul. Terima kasih ya. Sangat dipahami sekali. Kalau reward misalnya, reward kenapa nggak efektif juga? Reward itu juga akan melukai hati anak-anak yang tidak diberi reward Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak nih
punya prestasi apa misalnya sebagai apa, lalu kemudian kita kasih permen misalnya, yang lain enggak. Nah, anak-anak yang tidak dikasih permen ya misalnya, mereka merasa waduh saya kok nggak dikasih ya, itu dianggap sebagai hukuman buat mereka gitu, dan itu melukai gitu Bapak Ibu. Nah, sebaiknya ya sebaiknya kita penghargaan itu diberikan ke semuanya ya. Jadi misalnya oke, Ibu punya ini nih, kalau kalian melakukannya dengan giat, Ibu ada nih, tapi kita berikan kepada semua Bapak Ibu. Jadi kita berikan kepada satu kelas misalnya. Nah, anak-anak nanti akan ini nih, senang gitu melakukannya. Seperti itu. Jadi artinya penghargaan itu jangan diberikan hanya kepada 1-2 orang, tetapi kita berikan kepada semuanya. Itu akan lebih memotivasi mereka secara internal. Gitu ya, Ibu ya. Kira-kira jawabannya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Izin Ibu, masih bisakah saya bertanya? Boleh Ibu. Silakan Bu Islamia. Ya, ini masalah reward tadi Ibu. Ya. Ya, masih apa ya? Bisakah kita memberikan reward kepada siswa? Kebetulan saya kan mengajar di SMA Ibu. Bisakah kita memberikan reward sementara kita tahu bahwa reward itu memberikan motivasi yang tidak jangka panjang begitu? Iya. Masih bisakah kita sebagai guru memberikan reward seperti itu sementara kita tahu bahwa motivasi yang muncul nanti itu tidak jangka panjang? Nah, ya, terima kasih Ibu ya. Oke, Bu Islamia, pertanyaannya bagus sekali. Iya, sebaiknya kita memang tidak memberikan reward, karena reward itu hanya akan memunculkan motivasi dari luar atau motivasi eksternal yang sifatnya hanya sementara, Bapak Ibu. Kalau nggak ada reward nanti ya balik lagi mereka tidak akan melakukan hal yang positif gitu, ya gitu. Mereka tidak mau melakukan itu lagi gitu kalau misalnya nggak ada reward. Nah itu kan berarti artinya hal yang positif itu akan bersifat sementara ya, motivasi eksternalnya itu. Tapi yang sebaiknya kita lakukan ya tadi adanya pembiasaan Ibu. Nah kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, nah itu misalnya membersihkan kelas ya, itu sudah menjadi pembiasaan kita sehari-hari misalnya. Nah maka kemudian kalau kita melihat di kelas ada kotor, berarti kan di situ ada sesuatu yang tidak biasa kan. Nah hal yang tidak biasa itulah kemudian kita lakukan substitusi gitu Bu ya. Jadi lakukan disiplin positif tadi dengan pembiasaan, bukan dengan memberikan reward atau yang lain gitu, karena reward itu hanya bersifat atau istilahnya hanya ilusi gitu ya Bapak Ibu ya, hanya sebuah ilusi padahal tidak membangkitkan secara internal seperti itu Bu. Jadi kalau sudah terbiasa kita sholat ya, sholat kalau sudah terbiasa 5 waktu gitu kan, nggak ada beban, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada merasa berat, nggak ada yang apa gitu, karena itu adalah kebiasaan kita gitu ya. Contoh kayak saat kita makan sehari 3 kali, kalau sudah kita menjadi kebiasaan ya kita tidak perlu dikasih tahu orang atau kita tidak perlu dipancing orang untuk makan, ya kita akan makan sendiri karena itu adalah kebutuhan kita, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu sulit untuk dihilangin, betul. Makanya kita menciptakan pembiasaan-pembiasaan yang positif Bapak Ibu. Kalau pembiasaan-pembiasaan yang muncul adalah pembiasaan negatif, ya otomatis nanti sulit menghilangkan hal-hal yang negatif tadi. Ya, jadi kita biasakan hal-hal yang positif tadi, contoh keyakinan kelas, contoh restitusi tadi. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah satu budaya ya, budaya Bapak Ibu. Dan kalau sudah membudaya, maka sekolah itu akan menjadi sekolah yang punya karakter gitu. Ya, Bapak Ibu juga akan menjadi seorang guru yang punya karakter, punya nilai gitu. Ya, punya value yang berbeda dari guru yang lain. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu.
Ya, Bu Islamia, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Masih ada waktu sampai pukul 10 ya, Bapak Ibu ya, masih dibuka. Pak Martin, barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak Martin? Ya Bu. Ya, silakan Pak. Ya Bu, biasanya kalau kita mengajar di kelas ini kan Bu, masih banyak anak-anak itu yang bercerita sendiri. Jadi ini masih sehubungan dengan disiplin positifnya itu. Kira-kira apa yang cocok itu Bu? Kalau anak-anak itu tidak konsentrasi, kalau kita bertanya kurang merespon gitu. Ya, mungkin itu Bu, untuk sementara dulu. Oke. Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Martin atas pertanyaannya. Pada saat kita melakukan pembelajaran, anak-anak banyak yang ramai gitu ya, atau tidak merespon pembelajaran kita misalnya. Nah, itu berarti kalau misalnya ramai berarti anak-anak belum memahami artinya, belum menyadari akan perlunya pembelajaran kita, Pak. Nah, kita bisa lakukan pertanyaan-pertanyaan dalam restitusi tadi terhadap anak-anak yang ramai. Kita identifikasi dulu Pak, yang ramai siapa aja, misalnya si A, si B, si C, si D, misalnya kita tulis dulu anak-anak yang ramai tersebut. Nah, setelah kita tulis, ya kita identifikasi, nah kita bisa melakukan komunikasi dengan mereka Pak. Kita panggil satu-satu misalnya, tapi di tempat yang sekiranya aman ya, tidak di depan kelas misalnya ya. Nah, kita panggil misalnya di ruang guru atau di mana, lalu kemudian kita berikan tuh restitusi. Nah, kira-kira menurut kamu belajar pelajarannya Bapak perlu nggak? Atau penting nggak? Atau bermanfaat nggak? Nah, kita tanyakan dulu kebermanfaatannya. Nah, setelah mereka jawab, bermanfaat Pak, manfaat banget Bapak. Kalau Pak Martin, mohon maaf, mengajar pelajaran apa Pak? Saya mengajar di SD kelas 5, Bu. Oh, SD kelas 5 pelajarannya, multidisiplin ya Pak ya? Semua pelajaran ya Pak? Oke, ya misalnya. Perlulah Pak, kan Bapak kan ada pelajaran agama, ada pelajaran PPKN, ya kan, mengenai moral, ada pelajaran IPA. IPA penting banget Pak buat kita misalnya. Nah, kita akan tahu, ya, jadi kita akan mengetahui manfaat apa, kita akan menanyakan manfaat apa yang bisa mereka tangkap dari pelajaran atau pembelajaran yang kita berikan Pak. Nah, setelah itu kemudian mereka kan pasti akan menjawab secara jujur Pak. Ya, jujur aja, Bapak nggak akan marah atau Bapak nggak akan kecewa ketika jawabanmu apa, seperti itu. Jadi kita juga harus terbuka Pak. Kalau kita menghendaki mereka jujur, maka kita harus terbuka Bapak Ibu. Kalau kita tidak terbuka juga mereka nggak akan bisa akrab ya dengan kita. Jadi kita harus terbuka dulu ya, kita membuka diri, lalu kemudian kita berupaya untuk mengidentifikasi mereka. Nah, setelah kita paham ya kebutuhan mereka apa, jadi ramai karena saya sebenarnya ingin maju Pak, tapi Bapak nggak ngasih kesempatan ke kita. Nah, misalnya kita ketahuan Pak, berarti kebutuhan kamu aku itu pengen pekerjaan. Oke. Next, ke depan nanti Bapak suruh kalian maju semua ya untuk mengerjakan tugas-tugas kalian ya. Nah, seperti itu Pak. Nanti pasti pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik Pak. Oke, si A sini, ini si B ini kamu kerjakan ini, si C ini kamu mainkan ini misalnya. Ya gitu. Di samping itu juga kita memperbaiki diri kita dengan adanya teknik-teknik pembelajaran atau yang
metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Contoh misalnya dengan menggunakan kuis. Anak-anak, Bapak punya kuis nih. Dengan kuis ini kalian akan belajar dengan seru misalnya. Dengan memancing kata seru aja mereka sudah senang. Apa tuh Pak? Gitu kan, mereka akan antusias tuh Pak. Gitu. Nah, kemudian nanti kita terapkan itu pembelajaran yang menyenangkan, ya. Insya Allah pasti anak-anak itu nanti akan belajar giat gitu ya, dan nagih pasti dengan pembelajaran Bapak. Itu ya Pak ya, buat pembelajaran yang nagih tadi ya Pak ya. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Martin. Ya, sama-sama Pak. Oke, masih ada yang lain Bapak Ibu? Boleh, silakan. Saya kembali kembali ini ya. Bu Remi. Oke, ya Bu Remi terakhir. Oke. Ya. Makasih Bu. Mungkin saya sekedar berbagi sharing ya, boleh. Terhadap pengalaman saya. Untuk saat ini Bu, terus terang kedisiplinan di sekolah saya saat ini betul-betul memburuk, bisa dikatakan memburuk begitu. Karena kenapa? Kedisiplinan yang saya tuntut dari siswa itu artinya tidak bisa mungkin saya serta-merta bisa capai karena disiplin guru itu sendiri yang kurang. Kalau sesuai dengan materi yang Ibu mungkin sasarannya adalah mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan murid. Sekarang yang saya alami adalah kondisi disiplin guru yang harus saya atasi. Posisi saya saat ini bukan kepala sekolah Bu, ya, tapi sebagai guru juga, guru biasa. Yang jadi pertanyaan saya, kira-kira langkah apa sih yang harus saya tempuh untuk bisa menyadarkan, artinya dalam diri saya sudah muncul kesadaran, tetapi bagaimana menyadarkan teman-teman yang lain sehingga mereka itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa saya ini seakan-akan berada di atas mereka, yang memerintahkan mereka, dan sebenarnya saya tidak berwenang untuk itu. Ini mungkin yang jadi pertanyaan saya, sekedar sharing, langkah ya, cari solusi atas masalah yang saya hadapi. Ya, makasih banyak. Oke, terima kasih Bu Remi, pertanyaannya menarik sekali ya Bapak Ibu. Memang kalau kita kita kan berinteraksi tidak hanya dengan murid kita ya, tapi juga kita berinteraksi juga dengan rekan-rekan sejawat kita gitu ya. Nah, kalau permasalahannya adalah karena rekan-rekan kita belum bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kan gitu ya. Sebenarnya kendali juga atas diri mereka sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi Bu Remi, yang penting Bu Remi sudah memberikan keteladanan, sudah memberikan contoh yang baik untuk rekan-rekan sejawat kita, itu sudah sangat luar biasa Bu Remi ya. Jadi yang pertama adalah kita berikan contoh dan teladan yang baik tentunya. Kemudian yang kedua ya, kalau misalnya pada saat kita berbincang-bincang dengan teman misalnya atau bercakap-cakap dengan teman, kita boleh menggunakan kepada rekan-rekan sejawat kita, tentu kita tidak bisa menggunakan restitusi ya, karena kan kalau restitusi itu untuk murid kita, tetapi sebenarnya bisa juga untuk rekan sejawat kita. Namun kalau rekan sejawat lebih efektif menggunakan coaching. Jadi pertanyaan-pertanyaan coaching lah yang bisa kita utarakan kepada rekan kita sehingga akan membangun potensi dari Bapak Ibu guru tersebut gitu. Ya, dengan coaching itulah nanti someday atau suatu hari mungkin ya nanti akan saya buka pembelajaran kembali yang temanya tentang coaching Bu Remi ya, dengan coaching ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan tercerahkan sehingga Bapak Ibu guru akan bisa memberikan bisa melakukan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Ya. Jadi mulai dari diri kita dulu Bu Remi, kalau diri kita tunjukkan kepada teman-teman kita bahwa kita berniat positif ya, dan seandainya ada yang
negatif atau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, mungkin dari pihak kepala sekolahnya itu bisa melakukan restitusi kepada guru gitu kan, ya, atau kita kalau misalnya kita di situ sanggup untuk melakukan coaching ya lakukan coaching atau pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi mereka Bu Reni gitu, sehingga mereka karena begini, guru pun juga punya 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya kalau guru merasa tidak dihargai, guru merasa apa ya, misalnya gimana ya, gurunya misalnya sering timbul misalnya ya, mungkin dia kebutuhan lain gitu, selain mengajar kan ada kebutuhan tentang kebutuhannya dia gitu, keluarganya dia. Nah, kita bisa tanya, kenapa Pak terlambat gitu. Nah, kita bisa membantu rekan sejawat kita untuk menyelesaikan permasalahan dia gitu. Ya, Bu Reni ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membantu, berarti kita cari solusinya gitu ya. Nah, teman kita yang mengalami apa tadi membutuhkan kebutuhan 5 dasar tadi, kita tanyakan gitu, kebutuhan apa yang sebenarnya sedang ingin diwujudkan oleh dia gitu, sehingga dia melakukan pelanggaran. Kalau dia melakukan negatif, berarti sebenarnya dia belum tahu caranya yang positif, Bu Remi, gitu, sehingga perlu kita tunjukkan hal yang positifnya. Akan ini akan paham dan dia akan melakukan positif karena kan sudah dewasa ya. Itu aja kali jawabannya Bu Remi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.53 ya, kita akan mengakhiri sesi pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu, lalu kemudian kita foto bersama ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita kita berdoa bersama terlebih dahulu melalui percayaan dalam masing-masing. Doa saya persilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga diberikan di tombol ini akan. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Untuk Bapak. Terima kasih banyak Bu. Materi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Open mic untuk merah untuk foto bersama ya Bapak Ibu. Senyum yang paling manis Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu materinya. Sampai Terima jumpa. kasih Bu atas materinya. Dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Guru di Indonesia. Terima kasih Bu Muriati. Ya, sama-sama Ibu. Bisa tampil loh.